Warga sipil Israel mengaku ketakutan dengan potensi serangan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Iran. Seorang jurnalis yang juga seorang analis Israel mengatakan bahwa ketakutan akan serangan balasan Iran ini telah mengganggu kehidupan sehari-hari warga Israel. Saat diwawancarai media Israel Yediot Ahronoth, warga mengaku tidak bisa tidur di rumah mereka sendiri lantaran rasa ketakutan yang begitu mencekam. Sebelumnya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 44% warga Tel Aviv tidak bisa tidur di rumah mereka selama perang berkecamuk di Timur Tengah. Terlebih, masyarakat Israel saat ini tengah dihantui serangan balasan besar-besaran yang akan dilakukan oleh militer Iran dan front kontra Israel yang semakin banyak dari berbagai negara. Menyusul terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli 2024. Di satu sisi, Israel mengaku semakin khawatir dengan sistem kemampuan pertahanan udaranya untuk menghadapi potensi serangan besar-besaran yang akan dilakukan oleh milisi kontra Israel bersama Iran. Meski militer Israel telah memperkuat pertahanan udaranya, namun di sisi lain Israel belum mampu membaca seberapa besar serangan balasan yang akan dilakukan oleh Hizbullah, Iran, dan milisi perlawanan lainnya. Israel khawatir jika Iron Dome-nya tak mampu menghalau potensi serangan multifront yang akan dilakukan oleh Iran, meskipun Israel sudah disokong oleh kekuatan besar sekutu utamanya, Amerika Serikat. Saat Gaza terbakar dan hancur lebur di utara, perbatasan antara Lebanon dan Israel saling serang hampir terjadi setiap hari antara pasukan Hizbullah dan Israel sejak serangan 7 Oktober. Hizbullah terus melancarkan perang gerilya melawan pasukan Israel. Sejak kapan konflik keduanya berkecamuk? Ini adalah pertanyaan yang rumit untuk dijawab. Tapi, konflik ini berakar setelah pencaplokan Israel terhadap dataran tinggi Golan secara ilegal pada 1981. Hizbullah pun didirikan untuk melawan invasi dan pendudukan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah, sama dengan organisasi militan lainnya, memandang Israel sebagai negara yang tidak sah dan berjuang untuk menyingkirkannya. Seiring waktu, Hizbullah menganggap gerakan mereka sebagai perlawanan yang sah terhadap Israel. Konflik kian memanas pada tahun 2006, di mana keduanya bertempur dalam perang selama 34 hari, yang secara luas dianggap sebagai kegagalan strategis dan militer Israel. Dan sejak saat itu, kemampuan militer Hizbullah meningkat secara signifikan dengan persenjataan roket dan persenjataan canggih dalam jumlah yang besar. Kita semua tahu, IDF punya tank lapis baja yang tercanggih di dunia. Israel punya tank Merkava, salah satu tank terkuat di dunia. Tapi posisi strategis Lebanon yang sebagian besar berbukit dan berbatu sangat menguntungkan Hizbullah, dan sebaliknya merugikan Israel dalam melancarkan peperangan lapis bajanya. Ditambah, Israel harus bertempur di dua medan perang, Hizbullah di utara, Hamas di Gaza dengan dukungan tambahan dari kelompok Houthi di Yaman, di mana ketiganya ini merupakan poros perlawanan yang didukung oleh Iran. Menurut data, Israel, Hizbullah, dan kelompok bersenjata lainnya di Lebanon saling bertukar setidaknya 4.733 serangan melintasi perbatasan, di mana Israel bertanggung jawab terhadap 83% serangan tersebut sejak serangan 7 Oktober. Sementara itu, Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya rata-rata melancarkan 5 serangan setiap harinya. Salah satu serangan terbaru yang dilakukan oleh Hizbullah adalah dengan meluncurkan puluhan roket ke Israel Utara pada hari Jumat, 2 Agustus 2024,
sebagai tanggapan atas serangan mematikan Israel di Lebanon Selatan yang membunuh sejumlah warga dan seorang komandan tinggi sekaligus salah satu pendiri Hizbullah, Fuad Shukr. Aksi saling serang dimulai setelah sebuah roket menghantam lapangan sepak bola di kota Mazdal Sham di dataran tinggi Golan pada 27 Juli. Serangan ini menewaskan 12 orang dan melukai setidaknya atau sedikitnya 42 orang, yang mana disebut kebanyakan adalah anak-anak dan remaja dari komunitas Druze. Israel menuduh Hizbullah melakukan serangan itu. Hizbullah memang mengklaim telah menyerang pangkalan IDF di Golan, tapi Hizbullah membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap lapangan bola. Muncul dugaan kalau Israel melakukan rekayasa terhadap serangan di lapangan bola kota Mazdal Shams. Beberapa akun di X menyebut Israel sendirilah yang menembakkan roket dari Iron Dome-nya agar punya dalih untuk menyerang Hizbullah. Beberapa fakta yang muncul di mana warga kota Mazdal Shams di Golan yang diduduki Israel justru tidak mendukung Israel, bahkan mengusir Perdana Menteri Netanyahu saat tiba di lokasi. Dan juga komunitas Druze yang jadi korban sebenarnya merupakan warga Suriah yang berpindah menjadi warga Israel pada 1967 ketika Israel menduduki sebagian wilayah ini. Israel kemudian menawarkan kewarganegaraan kepada seluruh penduduk dataran tinggi Golan, meski banyak yang memilih untuk tetap setia kepada Suriah. Kenyataannya, komunitas ini dalam dekade terakhir telah mulai melakukan pemberontakan terbuka terhadap Israel. Makanya, banyak yang berpendapat tidak masuk akal bagi Hizbullah untuk menyerang orang-orang yang setia kepada sekutu dekatnya. Tapi, dalih itu tetap dipakai untuk membombardir desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan dan Timur sejak 28 Juli. IDF menargetkan infrastruktur dan depot senjata milik Hizbullah. Puncaknya, pada 30 Juli, di mana 2 orang tewas dan 72 lainnya terluka, termasuk Komandan Tinggi Hizbullah Fuad Shukr.